Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani ingin mempresentasikan hasil mini project saya yaitu pengaruh variasi menu dan variasi harga terhadap pengunjung warung mie ayam Bang Mae. Yaitu sumber data yang diperoleh yaitu dari deskripsi singkat variabelnya yaitu variabel X berupa variasi menu dalam respon 1-20. Sedangkan variabel Y yaitu variasi harga dalam respon 1-20. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 20 pasang data. Ini adalah jumlah respon terhadap dua variabel yaitu variasi menu dan variasi harga, ada 20 respon. Simpangan baku dan varians. Pada varians menu, min terletak pada 11,55. Median terletak pada 11 dan modus terletak pada 11. Simpangan bakunya yaitu 2,22 dan varians yaitu 4,99. Dan variasi harga di sini yaitu min dengan 14,55, median yaitu ada 14, modus yaitu 16. Sedangkan simpangan baku berada pada 2,8 dan varians berada pada 7,9. Baik, saya di sini Putri Ramadhani ingin melanjutkan presentasinya yaitu tentang interpretasi nilai. Yang pertama itu diagram variasi menu. Kalau diperhatiin, batang-batang pada diagram variasi menu itu nggak banyak naik turun. Tinggi batangnya mirip-mirip, kayak stabil banget gitu. Ini nunjukin kalau yang pertama responden punya penilaian yang hampir sama soal variasi menu. Nggak ada yang kasih nilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terus secara persepsi, menu dianggap cukup konsisten, jadi nggak ada hal yang bikin nilai respon jauh berbeda. Yang kedua, diagram variasi menu. Petanya lebih fluktuatif, kadang tinggi, kadang turun lagi. Artinya, responden punya persepsi yang beda-beda soal harga. Dan yang kedua, ada juga yang ngerasa harganya pas, ada yang ngerasa kurang sesuai, dan ada juga yang mungkin ngerasa kemahalan. Tingkat ketidaksamaan pendapat lebih tinggi dibanding bagian menu. Kesimpulannya itu soal menu mereka sepakat, tapi soal harga jadi bahan diskusi masing-masing. Nah, perbandingan kedua diagram tersebut, yang variasi menu stabil, responden cenderung sepakat. Sedangkan variasi harga nggak stabil, responden banyak beda pendapat. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau menu itu relatif aman dan udah sesuai ekspektasi responden. Tapi harga jadi faktor yang lebih sensitif dan bikin pendapat jadi beragam. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang blogspot variasi menu. Blogspot pada sisi kiri menggambarkan persebaran data untuk variabel variasi menu. Dari tampilan blogspot tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, nilai median berada di sekitar angka 11 dan 12 yang menunjukkan bahwa sebagian besar respon memberi penilaian yang relatif serupa pada aspek variasi menu. Dan yang kedua, whisker bawah berada di sekitar nilai 8, sehingga whisker atas berada pada kisaran 14 dan 15. Sebaran ini menandakan bahwa perbedaan pendapat antar responden masih dalam batas wajar. Tidak terdapat outlier, sehingga seluruh responden memberikan penilaian yang masih relevan dan tidak ada nilai yang terlalu berbeda jauh dari keseluruhan data. Secara keseluruhan, blogspot variasi menu memperlihatkan bahwa penilaian terhadap variasi menu cenderung stabil dengan perbedaan yang tidak terlalu ekstrim atau antar responden. Nah, yang selanjutnya ada blogspot variasi harga. Blogspot yang berada di sisi kanan menggambarkan persebaran data untuk variabel variasi harga. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, median terlihat berada pada kisaran 14 hingga 15, menunjukkan bahwa sebagian besar respon memberikan penilaian pada rentang tersebut. Nah, yang selanjutnya, tidak terdapat outlier, sehingga seluruh responden memberikan penilaian yang masih berada dalam batas normal. Nah, intinya secara umum, blogspot variasi harga menunjukkan penilaian responden mengenai harga lebih konsisten, meskipun tetap memiliki rentang nilai yang cukup luas dibandingkan median. Kesimpulan perbandingan antara dua blogspot tersebut adalah yang variasi menu, penilaian cenderung stabil dan tidak terlalu tersebar, menunjukkan respon memiliki persepsi yang hampir sama mengenai variasi menu. Sedangkan variasi harga, penilaian lebih konsisten di sekitar median, namun memiliki rentang yang sedikit lebih luas dari menu, menandakan bahwa ada beberapa perbedaan persepsi mengenai harga. Yang terakhir ada analisis korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,96. Nilai ini termasuk dalam kategori yang sangat kuat karena berada sangat dekat dengan angka 1.
yang menandakan hubungan yang hampir sempurna antar kedua variabel. Dengan kata lain, variabel variasi menu dan variasi harga memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Hubungan positif berarti bahwa ketika nilai salah satu variabel meningkat, variabel yang lain juga cenderung ikut meningkat. Dalam konteks data ini. Semakin tinggi atau semakin beragam variasi menu yang ditawarkan, maka varian harga yang muncul juga ikut meningkat. Kedekatan nilai korelasi dengan angka 1 menunjukkan bahwa perubahan pada variasi menu hampir selalu sejalan dengan perubahan pada variasi harga. Hal ini secara sederhananya, data ini memberikan gambar bahwa variasi menu yang lebih beragam biasanya membutuhkan biaya yang lebih besar, baik dari segi bahan, pengolahan, maupun kesulitan penyajian. Terus, dampaknya penilaian terhadap harga ikut meningkat karena respon menganggap bahwa variasi menu yang banyak berbanding lurus dengan nilai harga yang lebih tinggi. Nah, terus hubungan keduanya bersifat konsisten dan stabil karena nilai korelasi sangat tinggi dan tidak ada penyimpangan besar antar data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis variasi menu sangat mempengaruhi penilaian respon terhadap harga. Dan perubahan pada salah satu variabel akan sangat berpengaruh terhadap variabel lainnya. Cukup sekian presentasi saya, Putri Rahmadani dan Adinda Nur Hasanah. Apabila ada kata kami yang salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.